Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Makra. Saya dari kelas MN22F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan Big Data. Untuk materi presentasinya, yaitu yang pertama adalah apa itu Big Data, yang kedua adalah karakteristik Big Data, yang ketiga adalah mengapa Big Data itu penting, yang keempat adalah tantangan dalam mengolah Big Data, yang kelima aplikasi Big Data di dunia nyata, dan yang keenam adalah kesimpulan. Pertama adalah apa itu Big Data? Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit diolah menggunakan alat tradisional. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, sensor, media, perangkat IoT, dan lainnya. Selanjutnya adalah contoh Big Data. Data transaksi e-commerce, data sensor kendaraan, data media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang keempat adalah data kesehatan dan genomik, dan lain-lain. Karakteristik atau 5V. Volume yang pertama adalah volume, ukuran data yang sangat besar, contoh setiap hari 2,5 quintillion byte data dihasilkan. Yang kedua adalah velocity. Velocity adalah kecepatan data yang terus berkembang baik dalam pengumpulan dan pengolahan. Yang ketiga adalah variety, beragam jenis struktur atau relasional maupun tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau video. Yang keempat adalah veracity, ketidakpastian data yang dapat mempengaruhi keakuratan analisis dan keputusan. Yang kelima adalah value, nilai yang dapat dihasilkan dari data yang dikumpulkan dan bagaimana merubah data menjadi wawasan yang bermanfaat. Selanjutnya, mengapa Big Data penting? Yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan menganalisis Big Data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan wawasan data. Yang kedua adalah inovasi. Big Data membuka peluang untuk inovasi produk, layanan, dan model bisnis yang lebih efisien. Yang ketiga adalah pengoptimalan sumber daya. Memungkinkan pengolahan dan alokasi sumber daya secara lebih efektif. Yang keempat adalah personalisasi. Big Data memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna yang lebih mendalam seperti dalam e-commerce atau layanan streaming. Selanjutnya adalah tantangan mengelola Big Data. Yang pertama adalah volume data yang besar. Menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang besar membutuhkan infrastruktur yang kuat. Yang kedua adalah kecepatan pengolahan. Memproses data secara real time atau hampir real time sangat menantang. Yang ketiga adalah kualitas data. Data yang tidak terstruktur atau data yang tidak akurat bisa mengurangi kualitas hasil analisis. Yang selanjutnya adalah keamanan dan privacy. Data besar seringkali melibatkan informasi sensitif, sehingga perlindungan dan privasi menjadi hal yang sangat penting. Yang keempat adalah keterampilan yang diperlukan. Dibutuhkan keterampilan khusus dalam pengelolaan, analisis, dan visual Big Data, serta pemahaman teknologi terkait Hadoop, Spark, dan NoSQL. Selanjutnya adalah aplikasi Big Data. E-commerce menawarkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku pengguna. Di sini contohnya seperti Shopee, Tokped, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kesehatan, pengolahan data medis dan genomik untuk menemukan pola penyakit atau mengembangkan obat baru. Yang selanjutnya adalah keuangan. Analisis data untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau meramalkan risiko pasar. Yang selanjutnya adalah pemerintahan, pengumpulan dan analisis data untuk perencanaan kota pintar, manajemen bencana, dan kebijakan publik. Di sini Kota Bandung pernah menerapkannya ya. Dan selanjutnya adalah transportasi dan logistik, penggunaan sensor dan data real time untuk optimasi rute dan pengolahan armada. Yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam Big Data. Yang pertama ada Edge ADOOP atau kerangka kerja sumber terbuka untuk menyimpan dan memproses data besar secara terdistribusi. Yang kedua adalah Apache Spark, yaitu platform pemrosesan data cepat untuk pemrosesan batch dan real time. Yang ketiga NoSQL database, basis data seperti MongoDB dan Cassandra yang memungkinkan
penyimpanan data yang tidak terstruktur. Yang keempat adalah cloud computing. Platform berbasis cloud, AWS, Google Cloud, atau Azure untuk menyimpan dan memproses data tanpa infrastruktur lokal yang mahal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan wawasan dan keputusan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi dan alat yang tepat, organisasi dapat mengatasi tantangan big data seperti volume besar dan butuhnya kecepatan tinggi. Aplikasi big data merambah berbagai sektor, mulai dari bisnis, kesehatan, hingga pemerintahan, dan memberikan manfaat besar dalam inovasi dan efisiensi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.